معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khayru wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون الكرام أعزكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa menasihati diri kita masing-masing untuk senantiasa berikhtiar semaksimal mungkin guna memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang dibuktikan dengan semakin dekatnya kita kepada semua hal yang mendatangkan cinta Allah dan Rasul-Nya, serta semakin menjauhnya kita dari semua hal yang berpotensi mendatangkan murka Allah dan Rasul-Nya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis yang hadis itu sering dinukil ketika kita membahas tentang fadilah salam, kemudian juga fadilah memberikan makan, sedekah memberikan makan,
dan menyambung silaturahim. Demikian pula fadilah untuk kita melakukan qiyamul lail. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bilailin wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim rahimahumullahu ta'ala. Yang artinya kurang lebih dari sahabat Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, bersedekah makanan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa sallu bilailin wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada waktu malam ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadis ini mempunyai asbabul wurud, yaitu yang lebih lengkapnya bisa ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau, bahwasanya ketika penduduk Madinah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah itu sudah sampai di daerah Kuba, maka para ahlul Madinah, penduduk Madinah ini berbondong-bondong untuk menyambut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gerbang kota Madinah yang saat itu masih disebut sebagai Yathrib. Salah satunya adalah yang kemudian ketika dia masuk Islam di hadapan kanjeng Nabi diganti namanya menjadi Abdullah. Nama aslinya adalah Husain. Ketika sebelum Islam dia dipanggil sebagai Abu Yusuf. Dia seorang rabi Yahudi pada saat itu. Dia membaca di dalam Taurat yang kesimpulannya adalah bahwasanya Nabi akhir zaman yang dinubuatkan di dalam Taurat itu kemungkinan besar adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun penasaran, dan beliau bersama Ahlul Madinah itu, walaupun beliau bukan orang Muslim pada saat itu, ikut menyambut kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi sudah terlihat dari gerbang Madinah dari kejauhan, maka penduduk Madinah pun ramai. Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Telah datang ke kanjeng Nabi, telah datang Rasulullah, datang Rasulullah. Kita kalau membayangkan betapa seandainya kita saat itu ada di posisi betapa. Lalu walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk ke Madinah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim tadi dari sahabat Abdullah bin Salam itu adalah menurut beliau kata-kata pertama yang diucapkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nyampe di kota Madinah atau Yathrib pada saat itu. Nah, ketika beliau sampai dan beliau melihat bahwasanya Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu
tidak semuanya orang Muslim pada saat itu. Ada ahlul kitab, Yahud, ada Nasoro, dan juga ada sebagian minoritas pemeluk agama lain pada saat itu. Makanya di dalam hadis tadi Kanjeng Nabi menyapa ahlul Madinah itu sebagai ayuhan nas, wahai manusia. Dan setelah beliau menyapa itu, yang pertama beliau wasiatkan adalah afsus salam, tebarkan salam. Dan ini adalah ciri khas, salam itu adalah ciri khas agama Ibrahimiyah. Salam, di mana salam sifatnya itu adalah doa. Assalamu alaikum, damai untuk kalian. Itu tidak ada di luar agama-agama Samawi. Di luar agama-agama Samawi, salam keagamaannya adalah menyebut atau mengagungkan Tuhannya. Tetapi dalam agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, itu salam adalah doa. Assalamu alaikum, dalam bahasa Ibrani mungkin Shalom alaikum. Dan ternyata ini adalah pesan yang luar biasa pada jemaah. Kita menebarkan salam itu tentunya tidak hanya saling mengatakan salam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahkan saking senangnya salam, salah satu sahabat Kanjeng Nabi, kalau nggak salah yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu sering ke pasar. Tapi di pasar itu beliau tidak berbelanja. Beliau tidak belanja apapun. Waktu itu ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, engkau masuk ke pasar tapi kau tidak belanja, apa yang kau lakukan dalam pasar, dalam suk? Ternyata beliau mengatakan, saya uluk salam saja kepada ahli suk itu, pada para penjual maupun pembeli yang ada di pasar. Kenapa? Karena beliau ingin mengamalkan hadis ini, afsus salam, nebarkan salam. Juga di pasar, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan salam ini selain bermakna adalah ucapan uluk salam, juga bisa bermakna perdamaian, kedamaian. Maka maknanya adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kewajiban untuk senantiasa menjadi duta perdamaian dimanapun kita berada. Bukan justru kita menjadi duta perpecahan. Ada orang mengakunya Muslim, bahkan bisa jadi dia bertakbir, tetapi takbirnya itu justru menimbulkan perpecahan. Yang sedemikian itu akhirnya berujung kepada tidak terwujudnya perdamaian. Maka salam yang sudah diucapkan itu ternyata tidak berimbas kepada sikapnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama salam. Yang kedua, kemudian Nabi berpesan wa'atimut ta'am, berikanlah makan. Sedekah yang paling, bahasa Jawanya itu gampang untuk meremboko, itu adalah bersedekah makanan. Kalau bersedekah uang misalnya, ya tidak secara luas bisa dinikmati. Tetapi ketika sedekah makanan, semua orang butuhkan makan, apapun agamanya itu. Orang kaya, bahkan orang status kaya pun, miskin pun, semuanya butuh makan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan makanan. Apalagi kita sekarang yang di negeri kita tercinta ini sedang beberapa daerah mendapatkan cobaan bencana. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Silatul arham di sini yang utama tentunya pada bagaimana karib kerabat kita. Itu juga salah satu bentuk manifestasi dari
perdamaian tersebut bagian dari bagaimana menebarkan salam perdamaian. Karena orang tadi sebelum diberi makan masih lapar, orang lapar itu sulit diajak damai. Bagaimana mungkin orang lapar kok diceramai damai? Perutnya tidak berdamai. Demikian pula orang yang silaturahimnya kacau, dengan sama kerabatnya tidak saling menyapa hanya gara-gara urusan dunia kadang-kadang. Maka bagaimana perdamaian itu bisa terwujud ketika di dalam keluarga itu saling tidak menyapa. Ini keluarga yang terkait darah. Kemudian kalau kita lebih luaskan lagi, saudara ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sama Islam, hanya gara-gara beda mazhab mungkin, hanya gara-gara beda ormas mungkin, sesama ormas itu beda partai mungkin, lalu tidak saling menyapa. Bagaimana perdamaian itu bisa terwujud? Dan ternyata masalah sholat itu yang kadang-kala kita merasa ibadah itu yang paling utama itu sholat. Tapi ternyata dalam hadis ini sholat, walaupun ini maksudnya sholat malam, itu oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW didahulukan paling akhir. Wasollu bilailin, sholatlah kalian itu pada waktu malam. Wan nasu niyam, dan orang-orang dalam kondisi tidur. Ini sholat yang sejati. Sholat yang betul-betul ikhlas itu adalah sholat ketika kita sendirian di malam hari, tidak ada yang tahu. Bahkan mau istri kita pun, anak-anak kita pun tidak ada yang tahu kita sholat. Itu adalah sholat yang betul-betul ikhlas, mukhlis. Tidak ada yang lihat. Pasti itu akan mendatangkan kedamaian yang luar biasa di dalam hati. Karena itulah kanjeng Nabi di akhir hadis ini mengatakan tadkhulu al-jannata bisalamin, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Karena begitu, jangankan menunggu ketika kita meninggal, kita hidup di dunia pun, kalau apa yang didahulukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW ini kita amalkan, maka di dalam keluarga kita akan tercipta kedamaian, di dalam masyarakat kita sekitar akan tercipta kedamaian, bahkan di dalam diri kita juga akan tercipta yang namanya salam kedamaian itu. Para jamaah rahimakumullah, yang sedikit ini mari kita renungkan, semoga menjadi pemicu dan pemacu kita untuk senantiasa menjadi juru damai, menjadi duta-duta perdamaian. Jangan sampai keberadaan kita justru memicu ketidakdamaian, justru memicu perpecahan. Yang demikian itu justru tidak memuliakan kanjeng Nabi, tetapi justru menggunakan beliau. Sebagaimana juga ulama Mesir mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam yang luar biasa tingginya ini kadang-kadang tertutup keindahannya itu oleh tingkah laku kita sebagai umat Islam. Sedikit ini semoga bisa menjadi renungan bagi khotib dan para jamaah. Semoga senantiasa menjadi bekal iman kita semakin sempurna, takwa kita semakin sempurna dari hari ke hari. Aku lihat hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلوا وسلموا على النبي المصطفى كما أمر الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن عبادك الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.